Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Lo lebih mesti terima kasih kepada Indonesia. Kalian tinggal di sini, Masya Allah. Negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Coba ente tinggal di Yaman, di Ta'rim, yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Kita ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat pelita masih dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang Maha Kuasa ya. Pernyataan dari Bapak Rizik Syihab ya tentang kita itu harus bangga berterima kasih kepada negara Yaman ya. Yang mungkin Bapak Rizik Syihab dalam hal ini menarik kembali ya ucapan Bapak Rizik Syihab tentang harus bersyukur dan berterima kasih kepada Yaman. Mungkin dalam hal ini Bapak Rizik Syihab menyikapinya banyak muda-mudi kita yang mungkin belajar pendidikan di negara Yaman ya, konteksnya mungkin begitu. Tetapi dalam hal ini ya, pernyataan Bapak Rizik Syihab ini juga seharusnya bisa diputar kembali ya. Yang namanya kita tempat tinggal ya di negara tercinta Indonesia, seharusnya malah kita bangga ya sebagai warga negara Indonesia. Yang mungkin ada pepatah yang Bapak Rizik Syihab ini lupakan, di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Seperti pernyataan dari Bapak Rhoma Irama yang barusan ya, seharusnya Bapak Rizik Syihab ini membanggakan diri sebagai warga Indonesia ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rhoma Irama ataupun Bang Haji Rhoma Irama. Negara kita itu negara gemah ripah loh jinawi. Apa yang ada yang tidak ada di negara kita ya. Walaupun pernyataan itu jelas ditujukan kepada Bapak Rizik Syihab ya, seharusnya Bapak Rizik Syihab ini bisa introspeksi dirinya tentang hal yang mungkin membanggakan negara leluhurnya, tetapi sampai melupakan konteksnya. Dia dilahirkan, dia mencari makan, dia berak, dia hidup, minum di mana. Pernyataan tegas dari Kang Deddy Mulyadi juga membuat pola pikir kita itu seharusnya berpikir secara waras ya. Sekarang itu banyak sekali hal-hal yang mungkin dianggap sepele, hal-hal yang mungkin dianggap terbelakang, sehingga banyak dari muda-mudi kita itu malah membanggakan kesenian, kebudayaan orang lain, sehingga meninggalkan citra dirinya sendiri ya, membanggakan, menjiplak karya orang lain, budaya-budaya ya. Kalau kita telisik kembali ya, belum tentu budaya orang lain yang mungkin kita adopsi itu pas ya dengan karakter kita. Tetapi kita tidak mau ya membanggakan kebudayaan yang mungkin lebih pas buat diri kita. Sehingga banyak anak-anak muda sekarang ini ya yang cenderung malah mengambil atau itu tadi mempelajari kebudayaan bangsa lain. Tetapi yang lebih anehnya, banyak negara-negara luar sana yang mengagung-agungkan seni kebudayaan kita, sehingga banyak orang luar sana yang malah mendalami ya kesenian kebudayaan kita yang adiluhung. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, yang ini yang harus kita rubah, mindset yang harus kita rubah. Kita boleh beragama ya,
Kita ambil agamanya, tetapi tidak dengan budayanya. Tapi soal budaya itu mungkin tidak akan sama ya seperti yang mereka inginkan nih. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mari kita lanjut videonya biar kita tidak gagal paham dalam menanggapi video. Usahakan ya kita menggunakan akal pikiran yang waras. Ini dia kelanjutannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman dari Tak-Takan, domisili di Kota Serang, Banten. Pada subuh ini 10 Juli 2024 menyatakan untuk menolak kedatangan Habib Rizik Syihab yang dalam setiap ceramahnya melakukan provokasi-provokasi terhadap jamaahnya, tidak mencerminkan kesejukan untuk menyiarkan Islam secara substansi. Ketika ada tokoh yang menyatakan nasab habaib itu terputus, tidak usul terhadap Kanjeng Rasul, seharusnya dijawab dengan cara-cara ilmiah, bukan dengan cara petantang betenteng, bukan dengan cara sok-sok mengarahkan massa. Dan ingat, pesan dari Abu Yamuh tadi ketika mau masuk ke wilayah Banten harus tahlil 10.000 kali. Itu yang harus dicatat. Pada intinya, saya menolak dengan kedatangan Habib Rizik Syihab jika kedatangannya ke Banten hanya untuk show kekuatan, show of force seolah paling hebat masanya. Dan ingat, kita adalah majority silent yang selama ini tidak tampil ke permukaan, dan saat ini sudah saatnya saya berbicara di publik untuk menyatakan bahwa saya tetap mengikuti dauh ulama-ulama yang memiliki pedoman keislaman yang murni, keislaman yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Oke, kesana nih. Ini dia jago memutar balikan fakta nih. Rizik Syihab itu. Ini aktor nih orang. Aktor benar-benar. Cuman aktor antagonis. Kalau Roma film masih ada deh, gue kontrak ke sini. Buat peran penjahat cakep banget. Ini orang terkonfirmasi. Menanti laknat babak kedua yang akan menimpa Syaman Rizik akibat mendoakan buruk kepada Jenderal Dudung dan Rhoma Irama. Marah-marahnya. Kemudian ada setan tua. Setan tua bahkan mengatakan Habib Rizik ini terkonfirmasi orang berbahaya. Lu ngomong ngebeduk. Semoga cepat mati. Waduh, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buru-buru matiin dah, Rob. Matiin ya Allah. Kirim penyakit yang gak ada obatnya buat dia. Hancurkan kehidupannya, hancurkan karirnya, matiin dia ya Allah. Tumben nih ya, si Unyil kok mau cerita tentang dirinya yang dikejar-kejar, dirinya ditolak. Biasanya berita-berita yang kayak gitu selalu mereka tutup-tutupin gitu loh, seakan-akan mereka diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Provokasi Unyil ini luar biasa memang ya, terkenalnya dengan provokasi. Setiap panggung, setiap mimbar bukan untuk kemudian bagaimana agar masyarakat ini adem, tidak. Tapi panggung dan mimbar keagamaan digunakan untuk orasi oleh si Unyil dimanapun tempat. Selalu orasi, selalu menebar kebencian, selalu mengadu domba. Sama si Unyil dengan si Boti Pirang itu sama ya. Si Boti Pirang yang sampai sekarang nggak berani terima tantangan itu sama itu. Jadi mereka selalu menebar narasi-narasi buruk, baik itu terhadap pemerintah maupun terhadap ulama-ulama yang tadi tidak sudah cari penjagaan nomor HP saya 087 174 mengajak masyarakat karena jika ini sedang gudang lagi jangan terpecah harus kita senang memegang NKRI. Ayo jangan terpecah belah, wahai habaib, tetap undang-undang anggaran dasar dari ulama, tetap al ulama warasatul anbiya, bukan al habaib, tetap al ulama warasatul. Tapi saya bukan ulama, saya cuman yang
punya tugas itu ulama warasatul anbiya. Jangan terkejut apa-apa. Hari tenang, kita jangan keterkejut apa, tetap undang-undang dari sono, tetap al ulama warasatul anbiya. Sekian himbauan dari saya mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke jangan terpecah belah karena gara-gara habis 1, 2, 3 jangan. Itu biasa ego. Sekian, saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua, jangan terkecoh apa-apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Oh, tamu ini datang ke sini karena politik ini, nggak ada yang lain. Ketua NU harus begitu, ketua umum PBNU harus punya basirah, harus punya basirah. Ya nyung sewu. Waktu 212 Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Kalau mau ketemu saya di luar ayo, di restoran dari mana. Cuma kan nanti kalau datang ke PBNU, nanti dia ngomong semua umat Islam Indonesia termasuk NU di tangan saya. Gitu nantinya. Saya jadi itu marah ke saya, bukan ke kamu. Itu marah ke saya. Karena ya Habib, padahal Habib itu gak ada yang itu nanti. Ingat. Ya, dengan saya, dengan saya, Habib kayak Habibnya, siap. Siap. Ayo, hancur tuh. Itu gara-gara Habib tuh. Langsung tanda tangan. Bapak tetap al-ulama warasatul anbiya. Tetap bantu oleh Habib. Anu pandangan bapak saya ini kan gedekeun ilmu mah. Atuh geus gede ilmu mah geus. Jadi bapak ulah mang ka kiai Jawa Timur. Ayo ke kawawa jangan ada kiai Jawa Timur diruyak kuhaban. Sedangkan kabeh ngan bakalawi. Kabeh gen kieu anak bakalawi, anak mangali desa ngarauta. Eta bukan buka. Eta bakalawi eta. Si Alfia si Atma, eta bakalawi. Tapi dia itu bakalawi. Bisa menebalannya kan nyawa kalau yang udah yakin tak itu kenapa nanti itu. Eta bakalawi. Saya hidup hampir 16 tahun di Saudi Arabia dan menikah dengan orang Arab sana. Gak pernah dengar at-taulihat yang namanya Habib. Karena gak akan laku di sana. Karena orang di sana sudah punya ilmu yang kuat. Jadi gak percaya, gak akan laku. Tapi di sini laku di Indonesia. Jadi banyak yang pakai nama Habib. Padahal kebanyakan yang gak keturunan Nabi Muhammad. Tapi itu aja karena laku. Kamu sebagai orang Muslim mau cari ilmu dari orang yang ahli ilmu. Lulus kuliah punya S1, S2, S3. Orang yang ahli ilmu. Bukan yang pakai nama sendiri aja. Karena hawa nafsu. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar gak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Wah, saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat. Ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya. Kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Tidak ada yang dijamin surga kecuali dijamin oleh Nabi SAW. Tapi tidak pernah menjamin keturunannya pasti masuk surga. Tidak pernah. Dan tidak ada dalil bahwasanya keturunan Nabi pasti masuk surga. Telah lalu pada zaman dahulu banyak keturunan Nabi, tidak semuanya baik. Ya. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam ada anaknya yang kafir.
Contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, di antara Nabi Yusuf dan Binyamin, Yahuda dan yang lainnya. Yang 12 orang tersebut namanya Banu Israel. Dan Banu Israel semua Yahudi adalah Banu Israel. Dan kita tahu Banu Israel Yahudi, ada yang baik, ada yang beriman, dan banyak yang bejat. Padahal mereka semua keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Demikian juga Nabi SAW. Nabi SAW berkata, Ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan berikan. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Nabi mengatakan keturunanku pasti masuk surga, itu enggak ada. Ya, kenyataannya keturunan Nabi juga bermacam-macam. Ya, kita tahu sendiri kenyataan sekarang. Ya. Ada yang soleh, ada yang metal, ya. Ada yang kena kasus, ada yang masya Allah ibadahnya luar biasa, ada yang dai luar biasa, berbagai macam. Ada yang sunnah, ada yang syiah. Kalau semua keturunan Nabi pasti masuk surga, orang syiah dong banyak masuk surga. Banyak orang syiah juga yang habib. Bahkan di sebagian tempat saya pernah dengar ada habib yang murtad misalnya. Ya. Ada. Jadi tidak ada yang mengatakan para habib itu adalah maksum, tidak ada. Tapi kalau mereka beriman, kita harus hormati mereka. Ya, kata Nabi SAW, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk menghormati apa? Ahlul bait, keturunanku. Apakah ada habib-habib yang salaf? Banyak habib yang salaf. Seperti di atas sunnah, seperti Al-Alusi, penulis kitab sir, Ruhul Ma'ani. Masya Allah itu, di atas sunnah. Kemudian contohnya Siddiq Hasan Khan, juga min dzurriyyatin Nabi SAW. Ya. Kemudian juga banyak di Arab Saudi, seperti Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Abdul Qadir As-Saqaf itu punya mauqid judulnya Durornet. Itu apa namanya, website paling bagus, Masya Allah. Tentang fikih, tentang hadis, dia bantah orang-orang Syiah, dia bantah orang-orang Sufi. Dia Habib. Jadi banyak ya, saya juga teman-teman juga banyak yang Habib yang sunnah. Jadi macam-macam namanya Habib, ada yang sunnah, ada yang Sufi, ada yang Syiah. Dan tidak ada yang jamin bahwasanya semuanya mereka masuk surga. Kalau mereka tidak terjadi masuk surga, maka lebih utama mereka tidak bisa menjamin orang untuk masuk apa? Surga. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, setelah kita mendengarkan dan mencermati dalam video ini ya, seharusnya kita itu sadar ya, banyak orang-orang yang mungkin terdoktrin bahwa ketika kita tidak percaya lagi kepada orang-orang ini yang dalam hal ini kepada Bapak Rizik Syihab dan lain sebagainya yang dianggap sebagai durian Nabi, itu terkesan nantinya kita ada kualat. Kita tidak memungkiri ya. Sekali lagi kita tidak memungkiri dengan adanya juriah baginda Rasulullah SAW. Tapi dalam hal ini ya, mungkin banyak orang-orang yang mungkin dengan jelas ya memproklamirkan dirinya, menganggap dirinya sebagai durian Nabi. Tetapi dalam hal entah itu berbicara, perilaku dan lain sebagainya itu malah jauh ya dari kata-kata, mungkin jauh dari sifat-sifat yang mungkin dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada loh yang sampai saking dianggapnya, ingin dianggap sebagai durian Nabi, itu sampai ada loh yang sampai berani berdusta. Ini kalau bukan berdusta, ini apa? Orang ini mengatakan meminum darah Rasulullah bersama keluarganya. Ini dia videonya. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hal seperti ini kalau kita mau berpikir secara logis saja ya, dia dari mana dapat darahnya? Sedangkan Rasulullah sendiri itu sudah 1.500 tahun yang lalu nggak ada. Apakah darah Rasulullah itu ada sampai sekarang? Kita belum tahu juga ya. Pernyataan dari orang-orang tadi yang mengatakan sudah meminum darah Rasulullah. Kalaupun ada, nah ini kalaupun ada memang benar-benar itu darah Rasulullah, ini sangat jelas sekali ya. Bisa diambil sampel darahnya. Ada pernyataan dari Bapak Rizik Syihab yang mengatakan orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah itu harus berani melakukan tes DNA. Pernyataan ini itu muncul sebelum adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mari kita simak. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi.
Buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Nah, sahabat pelita yang dirahmati Allah, pernyataan dari Bapak Rizik Syihab ya, yang mengharuskan orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai zuriyah Nabi itu harus melakukan tes DNA. Tetapi setelah adanya tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani, hal itu dibantah ya. Pernyataan tes DNA itu dilarang, pernyataan tes DNA itu diharamkan. Itu dibantah sendiri. Ini kan pernyataan konyol. Jejak digital itu memang sangat sulit sekali untuk dilupakannya. Pernyataan dulu A, sekarang pernyataannya B. Ya memang mungkin dengan tes DNA tidak menguntungkan untuk golongannya. Sesuatu yang mungkin tidak menguntungkan dari golongannya itu dianggap haram ya. Ada loh ya orang-orang seperti ini kok ada ya. Dulu mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi ini harus melakukan tes DNA karena ditakutkan itu menyalahgunakan. Ya itu tadi ya, banyak orang yang menyalahgunakan dalam hal ini nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya untuk kepentingannya sendiri ya. Sekali lagi untuk masalah duit, untuk masalah duniawi. Ada loh sampai yang meminta sumbangan, meminta sedekahnya dari jamaahnya. Mungkin biar jamaahnya ini tambah percaya sampai mengatakan ini demi Nabi loh, ini demi Rasulullah loh. Ini dia videonya. Muridnya Habib Qasim. Nah, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Habib Qasim maulid sapi. Ente siap besok 100 juta selaman sama saya buat Nabi nih, jangan main-main loh. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu mempertegas ya bahwa mereka ini memang kalau kita ibaratkan ya itu tadi cuman mengaku-ngaku saja. Dalam konteks tingkah laku, hal dan lain sebagainya ini jauh sekali dengan koridor-koridor atau tata cara yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya. Rasulullah melarang keluarganya memamerkan nasabnya, melarang meminta-minta, melarang menerima zakat dan lain sebagainya. Bahkan diceritakan ketika Hasan Husain ya kala itu mengambil kurma zakat, itu Rasulullah dengan segera mengeluarkan kurma yang sudah diambil entah itu oleh Hasan dan Husain ya, ceritanya seperti itu. Biar tidak jadi fitnah, langsung kita dengarkan apa kata Buya Yahya tentang cucu Nabi yang memakan kurma zakat. Mohon penjelasannya Buya mengenai hukum bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu haram untuk menerima zakat ataupun sedekah. Apakah hukum itu berlaku sampai hari kiamat bagi keturunan Rasulullah? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nabi sendiri yang melarang. Bahkan suatu ketika ada kurma zakat yang nyangkut atau tiba-tiba diambil oleh Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Diambil dan dimakan. Lalu baginda berusaha mengeluarkan. Keluarkan. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada baginda Nabi dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini kita sebut dengan baca sejarah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Tidak boleh menerima zakat. Dan betul sampai hari kiamat. Pernyataan dari Buya Yahya juga mempertegas ya bahwa dzurriyyah Nabi itu selain dilarang menggembar-gemborkan nasabnya, yaitu tadi
tidak boleh sembarangan menerima apapun yang diberikan oleh umat. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mari kita berpikir secara waras, mari kita berpikir secara logis ya tentang cara pikir kita kembali ya. Karena hal-hal seperti ini apabila kita sudah terdoktrin, feodalisme itu akan muncul kembali. Sedangkan feodalisme atau perbudakan itu sudah tidak ada. Bahkan sistem itu sudah dihapus oleh junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Dan apabila hal-hal feodalisme itu masih ada sampai sekarang, tentu dia masih dalam hidup di zaman jahiliyah. Terima kasih, dan mungkin ada sesuatu perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga, dan saya tunggu Anda di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Mungkin ada sanak keluarga yang ingin mengetahui cerita atau berita yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersimpan dalam kalbu Anda. Alangkah baiknya kita mendengarkan dan kita tahu sendiri apa-apa yang mungkin selama ini mengganjal di hati kita. Terima kasih, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.